masih bisa dipahami ya, itu bukan kayak nomor 1 tadi. Oke, coba kita lihat nomor terakhir. Oke, kalau yang tadi itu titik bidang V gitu, daerah asalnya bidang V, daerah hasilnya bidang V. Kalau ini ada 2 garis sejajar, 2 garis disebutkan adalah garis G dan garis H yang sejajar pada bidang V. Oke, A sebuah titik yang terletak di tengah G dan H, ya, sebuah padanan T dengan daerah asal. Nah, kalau tadi kan daerah asalnya bidang, kalau ini daerah asalnya garis. Ya. T adalah sebuah padanan dengan daerah asal G yang didefinisikan sebagai berikut. Definisinya adalah apabila P berada di G, maka TP sama dengan P aksen, maka peta dari P tersebut adalah irisan dari garis AP, PA, dan garis H. Ini kalau ini dibilang apabila di situ ya, P-nya berada di G, bukan nggak dikasih definisi lain. Kita juga kalau menduga apabila P-nya tidak berada di G bagaimana. Soalnya hanya menunjukkan ini doang, berarti kita harus hanya mencarinya dari informasi yang ini aja, yang ada di G. Kita nggak usah lihat yang tidak ada di G. Oke. Apakah T-nya surjektif? Transformasi. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, serta selidiki jika P-nya berada di G, Q-nya berada di G, dan P-nya tidak sama dengan Q, apakah PQ sama dengan P aksen Jackson? Oke, jadi kalau geometri transformasi, ya, bentuk geometri dalam kata-kata belum terbayangkan, coba digambar. Oke, jadi ada seperti ini. Ada garis G dan garis H, mereka itu sejajar. Ya, kalau sejajar harus dikasih arrow seperti ini ya. Tanda panah seperti ini. Garis G dan garis H sejajar. Dan garis G itu adalah domain. Seperti tadi yang dijelaskan di soal. Nah, ketika ada titik P, kita letak di sini titik P-nya. Ketika ada titik P di sini, maka P aksen adalah perpotongan garis H dan garis PA. Nah, jadi kan garis PA itu kan gini. Nah, berarti kalau dia diperpanjang, memotong garis H berada di titik ini. Itu ya. Nah, berarti dari sini kita langsung dapat bahwa kodomainnya itu pasti garis H. Domainnya itu garis G, kodomainnya itu garis H. Kenapa? Karena petanya itu terletak pada garis H. Gitu ya. Karena kan dibilang petanya adalah perpotongan. Ya. Ini bacanya ini jangan baca TP sama dengan garis PA irisan garis H, itu salah. Ya, bacanya jangan gitu, itu terlalu jangan terlalu seperti itu. Bacanya perpotongan, peta dari titik P adalah perpotongan garis H dan garis PA atau garis PA dan garis H. Ini irisan ini artinya perpotongan. Oke ya. Irisan ini bacanya perpotongan. Oke, sekarang coba kita lihat. Ya, untuk menyelidikinya, mari lihat apakah fungsinya surjektif atau injektif. Ya, fungsinya surjektif dan injektif. Oke, sekarang coba kita lihat. Kita lihat yang surjektif, yang kedua injektif. Ingat, kalau surjektif kita berarti
cenderung ke kodomain, dan injektif cenderung ke domain. Kita lihat yang surjektif. Ambil sebarang titik P-aksen yang ada di H. H itu adalah kodomain. Ya, ambil sebarang titik, jadi kalau kita gambar di atas ini garis G-nya, ini garis H-nya, ya. Ambil sebarang titik, ini misalnya ada titik A berada di tengah-tengah, oke. Nah, ambil sebarang titik P aksen. Kita misalkan titik P aksennya di sini. Oke, jadi kalau belum bisa membayangkan, kita gambarkan bentuk geometrisnya. Ambil sebarang titik P aksen di kodomain, akan ditunjukkan ada titik P berada pada domain. Ya, titik P yang ada pada G, sehingga TP tersebut adalah P aksen. Nah, di sini kalau kita lihat berdasarkan definisinya, bahwa P aksen itu adalah perpanjangan dari P dan, bahwa P aksen itu adalah perpotongan dari H dan perpanjangan PA, garis PA. Ya, berarti kan kalau kita lihat perpanjangan, ini kan juga garisnya, bagian garisnya kalau kita lihat gini. Nah, ya ini kan berarti garisnya. Berarti ada di sini titik P. Nah, gitu ya. Berarti ada titik P di sini, sehingga sehingga P aksen itu merupakan TP. Ya, kalau mau kita buat di sini misalnya, kita ambil di sini Q, key aksen. Ya, pasti ada titik Q di sini. Nah, karena ini titik Q ini, titik Q ini ketika diperpanjang, QA akan memotong H di Q aksen. Nah, maka ini setiap pengambilan titik P aksen yang ada di H, ya selalu diperoleh titik P yang ada di G. Ini kenapa ada di R? Yang ada di G, ya. Sehingga P aksen merupakan peta dari P, TP, ya, dengan A titik tengah P dan P aksen. Nah, jadi karena setiap pengambilan titiknya itu akan selalu ada titik P, ya, setiap pengambilan peta akan selalu ada prapeta di atas, maka T-nya adalah surjektif. Gitu ya. Itu ini berdasarkan definisi yang di atas. Ya, berdasarkan definisinya. Nah, sekarang kita lihat yang injektif. Kalau injektif berarti kita harus menunjukkan ada dua titik berbeda, petanya juga harus berbeda. Gitu. Jadi kalau kita ambil pada garis G ini, dua titik P dan Q berbeda, ya, kita harus membuktikan TP-nya berbeda juga dengan TQ-nya. Oke. Nah, jadi satu kalimat ini yang mau kita selidiki. Sekarang kita evaluasi investigasi, ya. Jadi kita menggunakan pembuktian kontradiktif. Kita misalkan TP-nya itu sama dengan TQ. Kalau misalnya TP sama dengan TQ, ya, karena TP-nya adalah perpotongan PA, ini P-nya, karena TP-nya adalah perpotongan PA dan H, ini H-nya, ini ya, TP-nya itu kan ini. Karena TP-nya itu ini, perpotongannya, dan TQ-nya itu adalah Q aksen yang ini, perpotongannya juga perpotongan Q, A, dan Q aksen, maka dalam hal ini, garis AP dan garis AQ memiliki dua titik sekutu. Ya, jadi udah diantar ke situ. Titik yang pertama jelas titik A, karena selalu melalui titik A. Kan? Titik yang kedua adalah titik petanya, yaitu TP sama dengan TQ yang diandaikan tadi. Ya, berarti ruas garis PA dan QA berimpit.
Karena memiliki dua titik, ingat ya tadi aksiomanya. Aksioma atau teorema dua garis sejajar, dua garis lurus yang memiliki dua titik sekutu, mereka itu berimpit. Ya, oleh sebab itu kan Q-nya sama dengan P. Karena mereka berimpit, dan karena TP sama dengan TQ, ya maka Q-nya sama dengan P. Dan ini berlawanan atau bertentangan dengan informasi bahwa P-nya yang diketahui di atas, P-nya nggak sama dengan Q. Dari sini kata-kata berbeda. Ya. Oleh sebab itu pengandaian yang sama dengan itu salah. Haruslah mereka tidak sama dengan. Ya. Oleh sebab itu, ketika titiknya berbeda, maka petanya juga berbeda. Terbukti. Dapat ditunjukkan. Oke. Karena dia surjektif dan injektif, maka dia bijektif. Karena padanannya bijektif, maka transformasi padanan T tersebut merupakan suatu transformasi. Cara membuktikannya ya seragam, ya sejenis gitu-gitu aja. Buktikan bahwa dia itu surjektif, buktikan bahwa dia itu injektif. Ya, seperti tadi kalau surjektif dia itu kita cenderung ke kodomain, dan injektif cenderung ke domain. Ya cuma gitu doang. Oke. Jadi pertanyaan pertama udah terjawab, adalah transformasi. Yang kedua, apakah PQ sama dengan P aksen Q aksen? Kalau misalnya kita gambar seperti ini. Ya. Nih, kalau gambarnya gini. Apakah P aksen Q aksen sama dengan PQ? Apakah ini sama dengan ini? Kalau kita lihat-lihat gitu ya, setelah lihat-lihat aja. Sama, gitu. Tapi kita nggak bisa mengatakan itu sama tanpa adanya pembuktian. Ya, oleh sebab itu, mari kita buktikan. Apakah sama? Sekarang lihat segitiga yang terbentuk. Segitiga yang di atas, APQ, dan segitiga yang di bawah, AP aksen Q aksen. Oke, lihat. Di sini, kita menggunakan pembuktian-pembuktian yang di geometri semester 1, ya, bahwa ini adalah sudut yang bertolak belakang. Sudut bertolak belakang besarnya sama, maka ada tanda sama dengan. Ya, terus PA sama dengan AP aksen. Kenapa? Karena P-nya itu, karena A itu titik tengahnya. Ya, P sama dengan A aksen. Karena A itu kan berada di tengah-tengah G dan H. Oke. Dan QA juga sama dengan aki aksen. Ya. QA nih, panjang QA sama dengan aki aksen, panjangnya sama. PA sama dengan AP aksen, panjangnya sama. Nah, berarti berdasarkan definisi dari sisi, sudut sisi, ya, ada sisi, wait, nih. Jadi ada sisi di sini, ada sudut di sini, terus sisi lagi. Nah, kalau gini, kalau mereka sama, berarti itu berdasarkan definisinya, berarti kedua segitiga tersebut kongruen. Ya, ini tanda-tanda kongruen, simbol kongruen. Ya, kalau kongruen berarti setiap sisinya sama panjang. Oke. Kalau kongruen berarti setiap sisinya sama panjang. Ya, oleh sebab itu panjangnya ini sama dengan ini, gitu kan? Panjangnya ini sama dengan panjangnya yang ini. Dan panjangnya yang ini kita kasih tanda bulat aja, dan ini juga sama dengan yang ini karena karena kedua segitiga tersebut kongruen. Maka sisi-sisi yang bersesuaian panjangnya sama, bukan sebanding. Kalau sebanding sebangun, ya. Kalau sama kongruen, ya.
Oke, berarti akibatnya PQ sama dengan P aksen Q aksen. Jadi terjawab pertanyaan yang kedua. Apakah sama? Apakah sama? Ya, betul sama. Oke, udah habis ya materinya. Soal-soalnya juga ini. Jadi kalau ada, biasanya Pak Kosamin memberikan pelatihan dan soal. Ya, kalau misalnya soalnya sama seperti ini, ya berarti syukur udah ada jawabannya. Kalau ada yang berbeda, hanya berbeda berbeda angka doang, kalian bisa lihat juga dari sini, tinggal ikutin supaya lebih paham lagi. Kalau misalnya ada yang memang betul-betul berbeda nggak ada di sini, kalian boleh tanya, ya. Kalian boleh tanya, ya. Uh, bisa saya jawab, bantu. Oke, ada yang mau kalian tanyakan? Kak, boleh tolong scroll ke atas nggak, mau di screenshot? Soal ke nomor berapa? 1, 2. Dari awal. Udah, scroll lagi. Di record aja. Nggak bisa tahu, Kak. Nggak tahu caranya gimana. Udah. Di sini rekaman tidak tersedia. Record kok, Ben. Katanya mau di-upload di YouTube. Nggak apa-apa. Udah, mana lagi? Udah, Kak. Ya. Yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kalau nggak ada berarti saya harap kalian boleh paham ya dengan penjelasannya. Kalau misalnya masih belum paham, ada detail yang miss, kalian boleh tanyakan di grup atau PC. Oke, saya rasa cukup sekian. Selamat berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Terima kasih semuanya. Boleh live ya. Makasih, Kak.